Pemirsa, Mabes Polri melaksanakan sholat Id dan halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Sholat Id dan halal bihalal dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri oleh seluruh pejabat utama Mabes Polri dan personel satuan kerja di lingkungan Mabes Polri. Momentum Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan pada 10 April 2024. Dirayakan umat Islam khususnya personel Polri di lingkungan Mabes Polri dengan sukacita. Mabes Polri pada tadi pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat melaksanakan sholat Id dan halal bihalal di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri. Sholat Id yang dipimpin oleh Agustiar dan Hatib Jajang Jahroni dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan keluarga serta seluruh personel satuan kerja di lingkungan Mabes Polri. Dalam ceramah sholat Id tahun ini, Hatib Jajang Jahroni menyampaikan peran Polri bagi masyarakat sangat penting dan sejauh ini Polri sudah bekerja dengan baik dan profesional. Usai melaksanakan sholat Id, seluruh pejabat utama Mabes Polri dan personel satuan kerja di lingkungan Mabes Polri melakukan halal bihalal dengan saling bermaaf-maafan. Peran polisi sebagai penegak hukum dan abdi negara sangatlah penting. Banyak bangsa di dunia ini hancur karena polisinya korup. Tetapi sebaliknya banyak bangsa di dunia ini menjadi maju karena polisinya bertanggung jawab, bersih, dan bekerja dengan baik di tengah masyarakat. Polri selama ini telah berperan baik di tengah masyarakat, memikul tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Memang di sana sini masih banyak kekurangan, namun kita harus mengapresiasi para polisi yang bekerja dengan baik di tengah masyarakat. Dengan cara ini, kita akan memiliki pandangan yang berimbang, namun tetap kritis dan apresiatif terhadap kepolisian kita yang kita sama-sama. Satuan Lalu Lintas Polres Magetan menggelar simulasi pengalihan arus dan urai kemacetan lalu lintas mudik Lebaran dalam mengantisipasi kemacetan pada jalur wisata di wilayah Kabupaten Magetan pada Selasa 9 April 2024. Simulasi dilakukan di Simpang 3, Kecamatan Sidoarjo, Magetan, yang merupakan jalur pintu masuk menuju area wisata di wilayah Magetan. Apabila terjadi penumpukan arus volume kendaraan yang menuju jalur ke area wisata, maka kendaraan akan dialihkan ke jalur menuju Madiun atau arah Magetan Kota. Sedangkan yang masuk melalui jalur Singolangu Bawah, yang merupakan satu-satunya jalur masuk di pintu menuju Telaga Sarangan, akan diberlakukan dengan sistem buka tutup menyesuaikan dengan volume kendaraan yang akan masuk. Apabila terjadi kepadatan volume kendaraan dan area tempat parkir telah penuh, kendaraan akan dialihkan dan diimbau menuju area wisata yang lainnya yang ada di wilayah Magetan. Sementara itu di Situbondo, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumarhadi Rahmanto mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Dalam kunjungannya meninjau arus mudik Lebaran tahun 2024 di wilayah Kabupaten Situbondo, Menko PMK Republik Indonesia didampingi Sestama BNPB, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono serta staf ahli Menko PMK Aris Darmansyah Edi Saputra. Menko PMK Muhadjir Effendi saat konferensi pers mengatakan bahwa kedatangannya ke Situbondo dalam rangka meninjau langsung kesiapan arus mudik 2024 di Pelabuhan Jangkar. Penyeberangan arus mudik sejauh ini menggunakan akses Pelabuhan Ketapang, namun pada saat ini telah dibuka akses penyeberangan Jangkar Lembar. Namun masih perlu perbaikan infrastruktur, misalnya jalan menuju Pelabuhan Jangkar. Harapannya tahun depan akan diaktifkan 2 tempat sandar untuk armada kapal sehingga pada momentum Lebaran yang akan datang dapat difungsikan.
Kita ke Kalimantan Timur. Dalam rangka pengamanan arus mudik lebaran yang digelar dalam operasi Ketupat Mahakam 2024, Polda Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto, beserta rombongan yang didampingi Karo Ops, Dirlantas, Dirpol Air, Kabid Humas serta staf Prepim Kapolda meninjau langsung untuk memastikan kesiapan personel beserta posko serta personil pendukung. Dalam rangka pengamanan arus mudik lebaran yang akan digelar dalam operasi Ketupat Mahakam 2024, Polda Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto beserta rombongan yang mendampingi Karo Ops, Dirlantas, Dirpol Air, Kabid Humas serta staf Prepim Kapolda meninjau langsung untuk memastikan kesiapan personil beserta posko serta personil pendukung yang ada. Tentunya kita akan mengamankan semuanya kerjasama stakeholder yang ada, sehingga memastikan bahwa masyarakat dalam pelaksanaan mudiknya bisa nyaman dan aman sampai tujuan. Begitu juga dengan kembalinya. Jadi dalam hal ini juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan mudik, kalau bisa sampaikan ke Babinkamtibmas, ke Babinsanya, supaya bisa menitipkan entah rumahnya kah, kendaraannya yang ditinggal, supaya masyarakat berangkat dan kembalinya tenang. Dan kami pun di sini akan 24 jam menjaga, baik itu dalam pelaksanaan mudik, sholat id, dan kemudian acara halal bihalal, bahkan setelah itu kan pasti liburan rekreasi. Nah, ini adalah momen-momen yang harus kita amankan, dan ini kita kerjasama dengan teman-teman dari TNI, dengan Pemda, dengan stakeholder yang lain. Di sini pihak pelabuhan pun juga saya lihat pelayanannya luar biasa. Peninjauan dengan memantau arus mudik menjelang Lebaran Idul Fitri di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, serta Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Di Pelabuhan Semayang, Kapolda Kaltim beserta rombongan menyempatkan peninjauan para penumpang di atas kapal yang akan belayar menuju Parepare. Peninjauan diakhiri dengan melepas keberangkatan kapal laut KM Siguntang meninggalkan Pelabuhan Semayang, Balikpapan menuju kota Parepare. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan para calon penumpang yang akan belayar menuju Surabaya. Kunjungan dalam pemantauan arus mudik di posko pengamanan baik di Pospam Bandara maupun di Pospam Pelabuhan Semayang, Balikpapan berlangsung dengan aman, lancar dan terkendali. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah pemudik masih melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung halaman selain jalur darat dan jalur laut. Jalur udara juga menjadi salah satu pilihan warga untuk mudik lebaran. Berikut laporan giat Satgas Humas Ketupat Mahakam 2024 di Bandara Sams Balikpapan yang disampaikan oleh Bribda Ruth Sitorus. Selamat pagi sahabat Polri, salam presisi. Bersama saya Bribda Ruth Sitorus, saat ini saya sedang berada di Bandara Sams Balikpapan. Tepat pada pukul 7 pagi tadi, antusias para penumpang yang hendak menggunakan transportasi udara cukup tinggi. Dapat kita saksikan bersama. Tepat di belakang saya terjadi antrian panjang para penumpang yang sedang melaksanakan check-in. Di Bandara Sams Balikpapan ini juga terdapat posko terpadu, yaitu posko gabungan antara TNI Polri, pihak dari bandara sendiri, serta dari Dinas Perhubungan. Posko tersebut bertujuan untuk memantau dan mengendalikan serta menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bagi para pengguna jasa bandar udara Sams Balikpapan ini. Tak lupa juga saya mengingatkan untuk terus menjaga barang bawaan Anda, serta untuk para penumpang yang hendak menggunakan transportasi udara agar datang lebih awal 1-2 jam sebelumnya untuk terhindar dari ketinggalan pesawat. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Kita ke provinsi lain, Kapolda Kepulauan Riau didampingi Kapolresta Barelang melaksanakan peninjauan atau pengecekan arus mudik Hari Raya Idul Fitri di Kota Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimsyah melaksanakan peninjauan atau pengecekan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Batam. Pemantauan dan peninjauan arus mudik dilaksanakan di Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim dan sekaligus melakukan pengecekan pos terpadu Bandara Hang Nadi. Kemudian dilanjutkan pemantauan arus mudik penumpang kapal Roro di Pelabuhan Punggur
dan juga melakukan pengecekan pos terpadu, kemudian melakukan pengecekan pos pengamanan yang berada di dekat Pelabuhan Internasional Batam Center. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimsyah juga menyapa masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran dan berpesan semoga selamat sampai tujuan, selamat menikmati mudik lebaran dengan ceria, sampaikan salam kepada keluarga di kampung, dan kembali mudik lebaran dengan selamat agar dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Peninjauan yang kedua di Telaga Kumur ini kita melihat keberangkatan, terutama ini keberangkatan yang menuju Pelabuhan Batam. Kita lihat bahwa angkanya cukup signifikan peningkatannya, terutama 4 hari yang lalu pada hari Sabtu. Menimbulkan suatu dampak yang cukup besar, di mana kebutuhan penumpang, terutama penumpang yang akan keluar Batam meningkat. Sehingga dari SDP di sini memberikan satu solusi dengan pengalihan beberapa kapal untuk mengakomodir ke beberapa tempat tujuan yang menuju penumpang yang memudahkan. Jadi suatu ide kreatif dari Pak ini luar biasa, sehingga sumbatan penumpang yang tidak bisa diberangkatkan pada hari Sabtu itu juga bisa diberangkatkan ke tempat tujuan. Nah, inilah perlunya koordinasi, perlunya kreativitas, perlunya solusi kita berpikir untuk mendapatkan hasil yang baik yang memitigasi semua permasalahan yang ada saat kita berada di lapangan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto menambahkan bahwa Kapolda Kepri akan memberikan tiket mudik gratis lagi yang kemarin dilakukan rute Batam Tanjung Pinang dan Batam Tanjung Uban. Pada tanggal 9 April akan dilaksanakan dengan rute Harburubai Tanjung Balai Karimun. Tiket yang diberikan sebanyak 222 tiket yang akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto melepas 183 pemudik yang tergabung dalam mudik gratis Polri Presisi tahun 2024 di depan lobi Mapolda Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Edi Pratowo dan Rem 102 Panjung, Brigjen TNI Iwan Rosandrianto, serta diikuti seluruh pejabat utama Polda Kalimantan Tengah dan stakeholder lainnya. Dalam mudik gratis yang mengambil tema Mudik Ceria Penuh Makna bersama Polda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalteng mengatakan bahwa program mudik gratis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam biaya perjalanan mudik ke kampung halaman. Sebelum diberangkatkan, para sopir bus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan oleh tim medis dari Bidokes Polda Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ini untuk mengecek kondisi kesehatan sopir bus agar tidak ada kendala pada saat mengantarkan pemudik ke kampung halaman. Jadi mudik gratis ini kalimatnya mudik gratis, tapi kita lebih kepada nilainya kita pernah bisa nggak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Salah satunya adalah mempermudah transportasi moda melalui bus, gitu ya. Kalau saat ini Lebaran tahun ini 5 bus, 5 bus jumlahnya kurang lebih tadi 183 ya, 183. Itu juga sambil kita memberikan edukasi kepada masyarakat, juga kepada yang pemilik bus, PO, kemudian yang lain, bahwa sambil jalan kita juga memberikan edukasi bagaimana untuk melakukan tertib lalu lintas. Jadi kesehatan, bismillah, itu bisa terekam dengan baik karena tadi juga dikasihkan bingkisan oleh Kabidokes yang berupa untuk kesehatan atau vitamin. Kita ke Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan memberikan tiket gratis bagi pemudik yang menggunakan perahu dengan tujuan Cilincing, Muara Gembong. Sehat-sehat ya, cuaca bagus. Bapak motoris itu operator itu, anunya setir, kemudinya. Oh. Pulang kemana? Muara Gembong. Kalau di sini tinggal di mana, Mas? Bogor. Loh, dari Bogor terus ke sini baru ke Muara Gembong. Ini putra putri. Kelas berapa, Bang?
sekolah. Belum sekolah. Untuk hari ini kami memberikan pelayanan mudik gratis ala perahu. Sehat-sehat ya semua. Ya. Usai jeda berikut ini, Presisi Siang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, Kapolda Kalimantan Tengah, serta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Kembali ke fitrah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.